Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan metalurgi tentang ekstraksi nikel. Kami yang beranggotakan, yang pertama saya Farhan Maulana Abid, selanjutnya ada Mas Sabidin Hamid Rifai, selanjutnya Mas Raffi Ramadan Elga Saputra, dan yang terakhir ada Mas Rohmat Setiawan. Pengertian nikel. Nikel adalah unsur paduan utama dari stainless steel dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat seiringan dengan peningkatan permintaan stainless steel. Saat ini lebih dari 65% nikel digunakan dalam industri stainless steel dan sekitar 12% digunakan dalam industri manufaktur superalloy atau non-ferrous. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil nikel di dunia dari jenis lateritik. Proses pirometalurgi biji laterit. Rotary kiln electric furnace atau RKEF. Proses RKEF banyak digunakan untuk menghasilkan ferronikel dan nikel matte. Proses ini diawali dengan pengeringan kandungan moistur hingga 45% melalui proses pretreatment. Nippon Yakin Oheyama Process merupakan proses produksi langsung garnet ore yang menghasilkan ferronikel dalam suatu rotary kiln. Silicate ore 2,3 sampai 2,6%, Ni 12-15%, Fe bernama antarsit cook grease dan batu kapur dicampur dan dibuat menjadi briquette. Nickel pig iron atau NPI. Nickel pig iron diproduksi di Cina mulai tahun 2006 untuk menjawab tingginya harga dan permintaan nikel. Nickel pig iron merupakan ferronikel yang memiliki kadar nikel yang rendah, 1,5 atau 1,5 sampai 8%. Cadangan nikel saat ini 70% adalah jenis laterit dan sisa sulfida. Dengan penurunan cadangan sumber nikel sulfida, maka praktis pengembangan diarahkan ke pemanfaatan nikel laterit sebagai sumber nikel. Terdapat 3 pilihan proses prometalurgi nikel laterit komersial saat ini, yaitu pengolahan menjadi nikel besi kasar atau NPI, produksi vernikel dari biji laterit secara prometalurgi memerlukan energi lebih tinggi dibandingkan hidrometalurgi, karena pada prakteknya biji produksi langsung dilebur untuk menghasilkan jumlah kecil produk vernikel dan jumlah besar terak. Nikel berasal dari laterit atau Ni oksides, hasil proses pelapukan batuan ultramafic, dan sulfida atau Ni sulfides, hasil dari proses memagnetisme salah satu perusahaan yang melakukan eksplorasi dan menambang nikel nanti di beberapa wilayah Sulawesi bagian tengah, Tenggara, dan Selatan adalah PT Nikel Internasional Indonesia Tbk atau PT Inco. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Raffi. Baik, terima kasih teman-teman semua.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan biji nikel jalur pirometalurgi yang dibagi beberapa tahap, yaitu ada konsumsi, pengeringan, kalsinasi, peleburan, dan yang terakhir pemurnian. Baik, saya akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama ada konsumsi, yaitu proses reduksi ukuran dari biji agar mineral berharga yang bisa terlepas dari bijinya. Bedanya dengan pengelolaan emas, dalam tahap komunisasi untuk nikel ini hanya dibutuhkan ukuran maksimal 30 mm, sehingga hanya dibutuhkan crusher saja dan tidak dibutuhkan grinder. Yang kedua yaitu ada tahap pengeringan. Pengeringan dibutuhkan untuk mengurangi kadar moisture dalam biji. Biasanya kadar air dalam biji sekitar 30-35% dan diturunkan dalam proses ini dengan rotary dryer menjadi sekitar 23%. Tapi tergantung desain yang dibuat. Yang ketiga yaitu ada kalsinasi. Tujuannya utama proses ini adalah menghilangkan air kristal yang ada dalam biji. Air kristal ini yang biasanya dijumpai dalam super tin dan geostit. Proses dekomposisi ini dilakukan dalam rotary dengan temperatur sampai 850 Celcius menggunakan pulverized cool secara counter current. Dan yang selanjutnya yaitu ada peleburan. Proses peleburan ini dalam tanur listrik adalah proses utama dalam rangkaian proses. Reaksinya yaitu sebesar 85% terjadi secara langsung dan 20% secara tidak langsung, suhu sampai 1650 Celcius. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada proses pemurnian. Proses ini yang paling utama dalam menghilangkan atau memperkecil kandungan sulfur dalam minyak mentah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Bila ada pertanyaan silakan bisa dipertanyakan di WhatsApp grup atau di komentar YouTube kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.